Shalom, perkenalkan nama saya Adelia Triliani Syumbing dari kelas 12 IPA 2. Pada hari ini saya akan mempresentasikan materi kimia tentang penyetaraan reaksi redoks dan sel elektrokimia. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama ada penyetaraan reaksi redoks dalam metode setengah reaksi dan metode biloks. Lalu yang kedua ada sel elektrokimia, yaitu ada sel volta dan sel elektrolisis. Kita akan masuk ke dalam penjelasan penyetaraan reaksi redoks. Menyetarakan reaksi redoks, jumlah atom dan muatan harus sama. Pertama kita masuk dalam penyetaraan reaksi redoks menggunakan metode setengah reaksi. Masuk ke dalam langkah-langkah menggunakan metode setengah reaksi. Yang pertama tuliskan setengah reaksi reduksi atau setengah reaksi oksidasi. Lalu yang kedua itu samakan jumlah atom-atom yang berubah biloksnya. Lalu yang ketiga samakan jumlah O dan H dengan cara dalam suasana asam. Yang pertama samakan O dengan menambahkan H2O. Lalu samakan jumlah H dengan menambahkan H+. Dalam suasana basah, samakan O dengan menambahkan OH- sebanyak 2 kali kekurangannya. Lalu samakan H dengan menambahkan H2O. Lalu yang keempat, yang terakhir samakan muatannya dengan menambahkan elektron. Nah, di sini ada contoh reaksinya yang mengalami penyetaraan reaksi menggunakan setengah reaksi dalam suasana asam. Di sini ada MnO4- plus Fe2+ menjadi Mn2+ plus Fe3+. Lalu di sini syaratnya adalah jumlah atom dan muatan harus sama. Untuk MnO4- memiliki muatan -1 dan untuk satu unsur bilok O yaitu -2. Jadi karena di sini ada 4 unsur O, maka -2 dikali 4 yaitu -8 sama dengan Mn plus -8 sama dengan 1. Jadi Mn adalah +7. Lalu yang Fe2+ memiliki muatan +2. Lalu ada Mn2+ memiliki muatan +2. Lalu Fe memiliki Fe3+ memiliki muatan +3. Lalu MnO4- mengalami reduksi karena mengalami penurunan pada biloksnya dari +7 menjadi +2. Lalu kita tulis di sini MnO4- menjadi Mn2+. Yang pertama, langkah-langkahnya adalah samakan O dengan menambahkan H2O. Di sebelah kiri ada 4 O-nya, lalu di sebelah kanan belum ada, maka kita menambahkan 4 O di sebelah kanan, maka kita tulis 4 H2O. Lalu selanjutnya samakan H dengan menambahkan H+. Di sebelah kanan sudah ada 4H, lalu kita menambah ada 8H, 2 dikali 4 8H, maka kita menambahkan 8H+ di sebelah kiri. Lalu selanjutnya samakan muatan dengan menambahkan elektron. MnO4- menjadi Mn2+ mengalami penurunan sebanyak 5. Maka kita menambahkan 5 elektron di reduksi. Lalu di sebelah kiri. Lalu untuk yang oksidasi Fe2+ menjadi Fe3+, yaitu tidak menambahkan O ataupun H karena di masing-masing sisi mereka kanan atau kiri itu tidak mengandung unsur O. Maka langsung saja ditulis Fe2+ menjadi Fe3+. Lalu menambahkan 1 elektron karena terjadi selisih 1 pada kenaikan biloksnya. Lalu kita kali silang untuk menghilangkan elektronnya. Yang reduksi dikali 1 dan oksidasi dikali 5. Maka hasil yang reduksi yaitu tetap sama dikali 1 dan oksidasi dikali 5 menjadi 5Fe2+ menjadi 5Fe3+ plus 5 elektron. Lalu hasilnya diturunkan
menjadi MnO4 min plus 5Fe2 plus 8H plus menjadi Mn2 plus 5Fe3 plus 4H2O, dan ini sudah stabil, sudah seimbang. Selanjutnya di sini ada penyetaraan reaksi dalam suasana basa, yaitu yang pertama, dalam suasana basa itu samakan O dengan menambahkan OH- sebanyak 2 kali kekurangannya. Nah, di sini MnO4- menjadi MnO2 itu di sebelah kiri terdapat 4O dan sebelah kanan terdapat hanya 2O, maka kita menambahkan di sebelah kanan sebanyak 2 kalinya di kekurangannya. Jadi selisih mereka 2, maka ditambahkan 2 kalinya 2 menjadi 4, menambahkan 4OH- di sebelah kanan karena yang kurang sebelah kanan. Lalu samakan H plusnya dengan menambahkan H2O. Di kanan sudah ada 4H, lalu di kiri belum ada, maka kita menambahkan 2H2O. Lalu kita menambahkan juga atau samakan muatan elektronnya karena mereka memiliki selisih 3, penurunan 3 biloxnya. Lalu kita tambahkan di sebelah kiri itu adalah 3 elektron. Lalu untuk oksidasi ada Fe2 plus menjadi Fe3 plus seperti yang di dalam suasana asam. Kita tidak menambahkan OH- ataupun H2O karena tidak di masing-masing sisi kanan atau kiri tidak ada mengandung unsur O. Lalu kita kali silang yang untuk reduksi dikali 1 dan oksidasi dikali 3. Maka hasil yang oksidasi 3H Fe2 plus menjadi 3Fe3 plus 3 elektron. Maka kita hilangkan elektronnya, lalu menjadi MnO4- plus 3Fe2 plus 2H2O menjadi MnO2 plus 3Fe3 plus 4OH- dan sudah setara. Selanjutnya, tentukan reaksi, setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Lalu yang kedua, samakan atom-atom yang berubah biloxnya. Lalu yang ketiga, tentukan perubahan biloxnya dengan dikalikan dengan jumlah atomnya. Selanjutnya, tentukan reaksi, setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Lalu yang kedua, samakan atom-atom yang berubah biloxnya. Lalu yang ketiga, tentukan perubahan biloxnya dengan dikalikan dengan jumlah atomnya. 4. Gunakan perubahan biloxnya sebagai koefisien dengan cara menyilangkan. Lalu yang kelima, setarakan buatannya dalam suasana basa dengan OH- dalam asam dengan H+, atau sekaligus menambahkan H dan O. Penyetaraan reaksi menggunakan metode bilox ini, yang pertama langkah-langkahnya adalah tentukan reaksinya, setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Samakan atom-atom yang berubah biloxnya, seperti sudah di layar, dari MnO4- plus Fe2 plus menjadi Mn2 plus Fe3-. Dari MnO4- menjadi Mn2 plus mengalami penurunan bilox sebanyak 5, dan Fe2 plus menjadi Fe3 plus mengalami kenaikan bilox sebanyak 1. Langkah ketiga itu tentukan perubahan biloxnya dengan dikalikan dengan jumlah atomnya. Lalu keempat, gunakan perubahan biloxnya sebagai koefisien dengan cara menyilangkan. Jadi selisih biloxnya si MnO4- dengan Mn2 plus itu dikalikan kepada Fe2 plus. Juga sebaliknya Fe2 plus, selisih dari Fe2 plus dengan Fe3 plus biloxnya dikali dengan MnO4-. Lalu langkah kelima, setarakan muatannya dalam suasana basa dengan OH- dalam asam dengan H+, sekaligus menyamakan H dan O-nya. Nah, berikut sudah tertera reaksi yang sudah jadi, yaitu MnO4- plus 5Fe2 plus 8H plus menjadi Mn2 plus
5Fe3+ plus 4H2O. Selanjutnya kita masuk ke dalam sel elektrokimia. Sel elektrokimia yang akan saya bahas ada sel volta dan sel elektrolisis. Sel volta ini menghasilkan listrik, sedangkan sel elektrolisis ini memerlukan listrik. Saya akan bahas tentang penulisan pereaksi pada sel volta. Ada 3 cara penulisan sel volta. Yang pertama ada reaksi elektroda, yaitu menggambarkan reaksi pada masing-masing elektroda. Contohnya di sini ada katoda Cu2+ plus 2 elektron menjadi Cu, lalu ada anoda Zn menjadi Zn2+ plus 2 elektron. Lalu yang kedua ada reaksi sel, merupakan penjumlahan dari reaksi elektroda. Di sini ada contoh Zn plus Cu2+ menjadi Zn2+ plus Cu. Lalu yang ketiga ada notasi sel yang menggambarkan perubahan pada ion-ionnya. Di sini ada contoh Zn menjadi Zn2+, lalu ada jembatan atau 2 garis miring, Cu2+ menjadi Cu. Selanjutnya, saya akan membahas sel elektrolisis. Proses elektrolisis berlangsung dengan menggunakan energi listrik untuk menjalankan reaksi kimia atau reaksi redoks yang tidak spontan. Reaksi kimia yang terjadi yaitu reaksi ionisasi larutan elektrolit yang menghasilkan ion positif yang akan bergerak ke katoda atau elektroda negatif dan ion negatif yang akan bergerak ke anoda atau elektroda positif. Perbedaan katoda dan anoda yaitu katoda mengalami reduksi atau menangkap elektron, lalu anoda mengalami oksidasi yaitu melepas elektron. Rumus SL adalah SL sama dengan E katoda dikurang E anoda. Semakin besar nilai SL, maka semakin mudah tereduksi. Untuk reaksi reduksi dan oksidasi lelehan pada katoda, sini ada lelehan garam AlCl3, tidak ada persaingan antara reduksi hidrogen pada air dengan ion Al3+. Ada reduksinya itu Al3+, dari Al3+ plus 3 elektron menjadi Al dalam keadaan solid, yaitu notasi selnya min 1,66 volt. Maka ion Al3+ yang akan tereduksi menghasilkan endapan Al. Selanjutnya ada larutan garam ZnSO42. Ionisasi ZnSO4 dalam air itu ZnSO4 menjadi Zn2+ plus SO42-. Yang melakukan reduksi itu adalah Zn2+, dari Zn2+ plus 2 elektron menjadi Zn. Dan notasi selnya itu min 0,76 volt. Lalu dia tuh menghidrolisis air, mereduksi air, karena SO42- ini adalah sisa asap. Dari 2H2O plus 2 elektron menjadi H2 plus 2OH-. Dengan notasi selnya min 0,83 volt. Maka ion Zn2+ yang akan tereduksi karena nilai SL-nya si Zn2+ ini lebih besar daripada notasi selnya air. Selanjutnya pada elektroda non-inert, di sini pada larutan garam AlCl3, elektroda Cu yang mengalami oksidasi adalah Cl-, dari 2 Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron dengan notasi sel min 1,36 volt. Dan yang mengalami oksidasi ini adalah Cu2+, dari Cu menjadi Cu2+ plus 2 elektron dengan notasi sel min 0,34 volt. Maka ion Cu2+ yang akan teroksidasi karena nilai notasi selnya Cu2+ lebih kecil daripada notasi selnya Cl-. Selanjutnya pada elektroda non-inert, di sini pada larutan garam AlCl3, elektroda Cu yang mengalami oksidasi adalah Cl-, dari 2 Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron dengan notasi sel min 1,36 volt. Dan yang mengalami oksidasi ini adalah Cu2+, dari Cu menjadi Cu2+ plus 2 elektron dengan notasi sel min 0,34 volt. Maka ion Cu2+ yang akan teroksidasi karena nilai notasi selnya Cu2+ lebih kecil daripada
notasi selnya Cl-. Sekian presentasi materi penyetaraan redoks dan sel elektrokimia dari saya. Tuhan Yesus memberkati.